Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bincang Lombok Pos. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Setidaknya saya mencatat ada dua hal. Yang pertama, beliau ini adalah salah satu pejabat teras salah satu partai politik. Kemudian yang kedua, partainya beliau ini dalam beberapa waktu terakhir bisa kita sebut ya hampir running dan terus menerus begitu, selalu menjadi sorotan, trending topik lah partai beliau tersebut. Jadi biar tidak terlalu lama, saya langsung perkenalkan dulu beliau. Sudah ada di hadapan saya Bang Wahijan, Sekretaris DPW Partai Nasional Demokrat NTB. Apa kabar Bang? Sehat Bang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang sudah mampir di sini. Sebenarnya hari ini saya mau hidangkan kopi Bang. Cuma karena ada hal yang sifatnya teknis, ya. Jadi kita prepare dulu. Kita lewatkan dulu. Kita lewatkan dulu kopinya ya Bang ya. Baik Bang Jen. Bang, saya paham dalam tradisi Nasdem atau kita sebut kultur lah, dibangun sebuah komunikasi yang biasa kalau misalnya pas ngobrol kan sering disebut kakak. Ya. Tapi izinkan saya kali ini di forum ini, di ruangan ini memanggil Abang. Baik. Ya, ada dua alasan juga Bang. Ya. Yang pertama supaya rasanya seperti ada di warkop kita Bang. Asik. Asyik. Tidak seperti di sekretariat. Iya, tidak seperti di sekretariat. Dan yang kedua, sepertinya Abang lebih senior daripada saya. Jadi layak lah saya panggil Abang ya. Siap Bang Jen. Siap. Bang, ada banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan soal Nasdem ini Bang. Ya. Jadi, dan mungkin mewakili pikiran publik juga, publik Lombok Pos khususnya. Mengingat Nasdem seperti yang saya katakan tadi itu trending topik lah beberapa hari terakhir, beberapa waktu terakhir begitu. Mulai dari hengkangnya, kita sebut saja langsung ya, gerbong Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang kemudian sempat diprediksi akan berdampak terhadap kekuatan politik Nasdem di NTB. Namun kemudian kejutan muncul lagi juga. Ada dapat pengganti gerbong yang sepertinya ya apple to apple lah, yaitu Yatofa, Yayasan Atoria Al-Fadiliyah, Bodak, Lombok Tengah, dan pentolannya langsung yang bergabung, Tuan Guru Fadli Fadil Thohir. Bang, tapi sebelum itu dijawab, itu sebenarnya highlight pertanyaan saja dari saya tadi itu. Ada satu episode menarik yang menurut saya terlewat, Bang. Abang menjadi sekretaris DPW Nasdem NTB. Padahal di radar media, sinyal Abang itu sedikit, kalau tidak boleh disebut lemah begitu kan. Ada beberapa nama lain yang begitu yang lebih nyaris tak terdengar. Ada beberapa nama lain yang lebih intens disebut. Boleh disebut atau bagaimana ya? Iya. Abang tahulah orangnya ya. Diam-diam ternyata Abang punya jaringan di pusat juga. Menyimpan jaringan di pusat. Silakan dijawab dulu Bang. Ya, terima kasih Bang Jen sebagai prakondisi kita dalam dialog sore ini. Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kenapa Abang jadi dipilih oleh Surya Paloh untuk menjadi posisi ini? Kalau boleh saya cerita sedikit ya. Itu yang saya tunggu Bang. Pada konsolidasi yang kesekian kali DPP dengan DPW NTB, waktu itu masih Kakak Willy Aditya memimpin secara langsung ya di dalam SK penggantian pimpinan waktu itu pasca keluarnya Umi Rohmi ya. Dan sekretarisnya ikut. Nasib Ikroman. Itu kan ya Bang sudah mengikuti perkembangan dan dialektika di dalam yang cukup dinamis dan sebagainya. Tapi bagi saya waktu itu, saya tidak punya ekspektasi yang cukup, boleh dibilang saya tidak greget ambisi untuk dapat posisi dan sebagainya. Itu saya sadar Bang, saya sadar sekali karena ya bagi saya politik ini dinamika saja. Saya menjalankan aktivitas politik saya di kepengurusan, kebetulan saya di bagian hukum dan HAM di struktur sebelumnya.
itu aku laksanakan dengan baik. Misalnya proses sengketa di Kota Bima, proses PAW di Dompu, aku jalani aja sebagai petugas partai yang ditugaskan di bagian tugas hukum. Sebaik-baiknya, Ya. sesuai tupoksinya. Nah, Ya. di dalam proses itu saya tidak punya mengalir aja. Dan Tidak ternyata punya ambisi. tidak punya Apa ekspektasi, tidak punya Tapi serius. sebagai orang politik saya Ya. pikir aneh tidak punya ambisi itu, Bang. Kalau dibilang ambisi yang sifatnya pingin ya, itu ya boleh kita bilang semua orang pasti Ada. ingin mendapatkan posisi itu. Mimpi itu. Cuman metode dan cara untuk mendapatkan itu aku Oke, masuk. aku nggak pengen Iya. nggak terlalu Tertib ini. lah begitu, Bang ya. Karena terus terang Nasdem ini kan punya mekanisme dan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga tersendiri. Siap. Tidak melalui mekanisme pemilihan kalau kepemimpinan organisasi di tingkat iya. itu penetapan langsung berdasarkan penilaian dari DPP. Jadi ruang bermainnya juga tidak begitu Bisa luas saja, sebenarnya ya. bisa saja ketum Surya Paloh atau DPP menilai dan menyimpulkan secara internal ya beberapa kader yang ada di DPW jatuh pilihannya pada saya. Itu kan bisa jadi seperti itu mereka lakukan dalam setiap waktu barangkali. Karena di internal Partai Nasdem tidak ada mekanisme pemilihan. Langsung penetapan berdasarkan penilaian dan sebagainya oleh DPP dan ya seperti itu. Jadi biasa saja kalau menurut saya tidak seperti partai yang lain ya. Ada muswil, ada geliat politik internal yang cukup, harus ada jaringan di pusat. ada jaringan di pusat dan Iya, sebagainya. iya. Dan teman-teman DPP menjatuhkan pilihan saya menetapkan saya di posisi sekwil ya alhamdulillah lah saya terima jabatan ini dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya siap. Sampai periode 2024. Sampai periode 2024. Izin, Bang, ada apa ya saya sebut celetukan lah di internal gitu. Ya. Ini sekali lagi saya izin, semoga tidak begitu mengganggu pikiran Anda. Ada istilah jangka panjang dan jangka pendek yang saya dengar begitu terkait posisi jabatan strategis. Abang melihatnya seperti apa? Maksudnya posisi strategis kayak sekwil dan ketua DPW. That's correct. Ya, karena begini. Siap. Karena sifat dan regulasi di dalam partai ini tidak mengenal namanya pemilihan. Bisa saja minggu depan ada terjadi perubahan. Iya. Bulan depan terjadi pergeseran, penetapan ulang dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Nggak ada ini karena bagi kita harus siap menghadapi situasi seperti itu. Misalnya kayak gini, baru kemarin ada penetapan tiba-tiba keluar surat SK keputusan DPP terhadap pengurus. Bulan depan atau 2 bulan kemudian bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan itu. Nah, cuman hari ini secara normatifnya ya SK itu begini adanya. Saya Eksplisit disebut sampai kepengurusan dulu. sampai 2024. Ya, Kalaupun di tengah jalan terjadi sesuatu yang penting mendesak untuk terjadi pergantian atau perubahan, bisa saja akan terjadi. luar biasa ya. Dan banyak di tempat yang lain seperti itu. Banyak seperti itu. Banyak. Dan itu proses kalau DPP bilang, pimpinan saya bilang itu proses biasa di internal. Gitu. Tidak terlalu inilah. Iya. Kader partai yang militan tentu akan menjalankan apapun yang Siap. menjadi perintah dari Siap. partai. Iya. Kita menjalankan itu dengan segenap apa yang kita miliki lah. Kemampuan, dedikasi, integritas kita dan sebagainya. Siap. Seperti itu, Bang Jen. Anda Kalau memang- sekilas tentang bagaimana. Kalau melihat bisa. jawaban Anda memang layak menjadi sekretaris DPW Nasdem TV. Kita berproses saja Bang Jen dulu. Siap. Karena Baik, kita masuk ke pertanyaan Siap. yang agak maju sedikit nih. Siap, Bang kita Jen, siap. tinggalkan dulu episode sekretaris itu. Saya sebenarnya langsung saja ini ke highlight pertanyaan yang saya Ya. sampaikan tadi. Bergabungnya gerbongnya Tova. siap. Gimana ceritanya ya Tova itu bisa gabung, Bang? Ya, Sepengetahuan Abang lah dulu. sepengetahuan saya begini. Jadi
eh, DPW Partai Nasdem memutuskan membentuk tim penyambutan Bapak Anies Baswedan yang dipimpin langsung oleh Pak Haji Rumaksi sebagai ketua tim penyambutan kedatangan Anies di NTB. Nasdem sebagai tuan rumah. Itu 1 bulan sebelum kedatangan. SK itu sudah ditetapkan, ditandatangani. Saya sekretaris tim. Dalam dinamika, sepengetahuan saya, dalam dinamika 1 bulan, mungkin 1 bulan sebelumnya mungkin ya, ternyata ada sinyal dari Pak Tuan Guru yang dikirim ke Nasdem, pingin bertemu, bersilaturahmi untuk membicarakan ya keadaan politik secara umum seperti apa dan sebagainya. Ya dilayanilah oleh ketua tim Pak Haji Rumaksi. Pada saat itu ngobrolnya saya melihat sangat hangat ya, sangat hangat, dan tentunya obrol-obrol politik seperti itu ya Pak Tuan Guru atas kesadaran sendiri, berdasarkan penilaian sendiri, bacaan sendiri terhadap situasi yang ada, meniatkan diri untuk ikut menyambut Anies. Iya. Kedatangan Anies. Nah, tentu sebagai ketua tim Pak Haji Rumaksi sangat gembira. Pemimpin pondok pesantren terbesar nomor 2, pengaruh politiknya ya, sangat gembira dan sangat antusias sekali. Akhirnya itu kita konsolidasikan. Ternyata beliau juga sangat pingin sekali kehadiran Anies di NTB itu langsung ke pondoknya, diminta langsung. Wah, saya bilang, Kak Tuan, ini sangat spektakuler sekali, surprise bagi kita ini. Hilang 1 tumbuh, ibaratnya hilang 1 tumbuh 1000. Ada minimal ada pengganti atas kekosongan klik yang basis masa klik yang ini. Oke. Disambung, dan sambungan itu kita komunikasikan dengan Pak Anies dan sangat berterima kasih. Pak Anies langsung menyambut dengan baik dan menskedulkan langsung ke situ untuk diterima di Yatopa atas permintaan dan inisiatif dari Pak Tuan Guru sendiri. Menerima langsung Pak Anies di situ bersama jamaah. Nah, adapun acara di dalam penerimaan itu kan sebenarnya jaket Nasdem itu kan kita nggak punya niat, nggak punya apalah. Tiba-tiba spontanitas beliau Pak Tuan Guru sekalian sudah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mengenakan jaket Nasdem ini dan hari ini saya nyatakan diri bergabung dengan Nasdem. Itu cerita sebenarnya. Singkat ceritanya seperti itu. Kenapa itu beliau cerita di permukaan? yang sepengetahuan saya, Pak. Dalam teori politik tidak ada istilah makan siang gratis. Yes, kecuali resepsi. Dan ini bukan acara resepsi. Bukan acara resepsi. Yatopa itu basis masa besar. Betul. Sosok Tuan Guru Fadli betul. adalah tokoh sentral yang juga punya basis masa militan. Betul. Beliau gabung ke Nasdem. Betul. Cuma-cuma kalau dalam narasi beliau hanya karena cinta pada Anies Baswedan. Ya, saya sebenarnya tidak bermaksud untuk memaksa Anda beropini, Bang. Tapi saya yakin ya sedikit dibuka lah, biar enak ini pembicaraan kan. Ada apa sih? Iyakah soal makan siang gratis resepsi? Atau memang ada hal lain yang lebih besar? Yang teman-teman DPW tahu soal bergabungnya ya Yatopa. Kalau dalam kacamata saya ya, Bang ya, karena saya melihatnya mungkin saya bersentuhan dengan Tuan Guru ini kan baru beberapa minggu belakangan ya. Sebelum kedatangan Anies 2 bulan, sebulan, seminggu, 2 minggu baru inten. Ada kegelisahan yang saya dengar omongannya, kegelisahan terhadap keadaan, situasi yang ada misalnya kayak gitu. Dan berpindahnya beliau ke Nasdem itu ya semata-mata kalau saya bilang benar, mungkin ada tidak ada makan siang gratis dan sebagainya, tapi yang saya saksikan, yang saya dengar dari beliau langsung ingin ikut
memenangkan Anies, dan ternyata beliau punya hubungan spesial dengan Pak Anies. Kalau Pak Tuan Guru, dia menceritakan Pak Anies ini punya kawan, dan kawan pada saat dia haji umroh ke ini Pak Tuan Guru itu bertemu dengan kawannya Pak Anies. Tiba-tiba langsung diingatkan itu kepada Pak Tuan Guru, dan sangat intens. Saya lihat sangat hangat sekali hubungan itu gitu. Oke Bang. Tapi kalau soal ada apa di belakang apa dan sebagainya ya, itu saya belum menangkap itu. Ya, belum maksud saya itu. begini, Bang. Saya memang tidak bermaksud juga untuk Ya. Abang beropini soal bagaimana perasaan atau bagaimana situasi kebatinannya Tuan Guru Fadli, karena memang yang berhak menjawab itu tentu Tuan Guru Fadli. Tapi maksud saya adalah, adakah teman-teman di DPW mengetahui bahwa sebelum declare itu, declare menyatakan bergabung dengan Nasdem itu, pernah adakah Tuan Guru Fadli ke Jakarta bertemu Pak Surya Paloh dan lain sebagainya? Adakah cerita-cerita semacam itu yang teman-teman tahu? Saya belum mendengar. Oke, baik. Belum mendengar itu. Baik. Nah, termasuk komunikasi komunikasi politik pra kedatangan dan sebagainya. Tapi tahu soal kemudian Ketua Bapilu beliau sekarang Pak Rumaksi ya? Yes, di dalam struktur yang baru Ketua Pak Haji Bapilu. Rumaksi Ketua Bapilu. Ketua Bapilu DPW. bahwa ada komunikasi sebelumnya sama Tuan Guru Fadli. Ya, Ada komunikasi. Tahu ada. Baik. Sebagai Ketua Bapilu jelas akan meneropong seluruh tokoh-tokoh potensial ya, untuk bisa bertarung atau ditarik dalam gerbong Nasdem. Baik Bang. Oke, kita lanjut dulu karena biar tidak kita istilahnya offside nanti membahas pembicaraan apa yang bukan ranah kita ya Bang. Baik. Abang melihat seberapa kuat pengaruh dari Yatova ini dalam mendongkrak elektabilitas Nasdem menghadapi pemilu 2024? Siap. Ya. Kami hitungan kasar ya. Hitungan sederhana. Hitungan bukan sederhana kalau menurut kami ya Bang ya. Kalau untuk Dapil 7 dan Dapil 8, apabila gerbong ini bergabung, terlibat aktif di dalam peristiwa politik 2024 nanti, maka insya Allah target kita tidak ada secara politik di ranah legislatif itu pasti yang selama ini tidak dapat. Kalau dilihat dari potensi suara, elektabilitas yang ada di masa jamaah yang ini, maka potensi kita akan dapat kursi yang ada di Dapil 7 dan Dapil 8 itu ya. Sangat pasti optimis ya. Tapi dengan satu syarat, ini kan faktor yang mempengaruhi, faktor internal kader kita sendiri pun dari Nasdem juga harus berupaya keras dong. Harus memacu diri. Jangan sampai tiba-tiba faktor luar kita anggap sebagai faktor pokok, ya faktor internalnya yang paling pokok, calegnya yang paling pokok. Ini udah ada orang yang mau dukung tapi kok dia enggak nyambut dengan sepenuh jiwa dan raga, kan susah juga itu Bang. Cuma ada nama besar di belakang kalau kalau caleg-calegnya ini enggak aktif gitu menyambut itu. Itu makanya saya bilang ke jajaran DPD, musim panen kita akan tiba dengan segera. Siapkan diri untuk memanen hasil panen dengan baik dan maksimal. Jangan ada satupun hasil panen yang terlewati dan dinikmati oleh orang lain. Iya. Karena kita selaku pemilik lahan. Masuk. Iya. Tapi Abang kan juga tahu kan, artinya sadar kan juga bahwa Yatova juga tidak bulat-bulat amat bergabung, maksud saya kan. Betul. Ada faksi partai lain yang masih ada di dalam Betul. sana. Abang melihatnya seperti apa? Ini kan kemungkinan mengalami gesekan. Betul. Pertama, tentu gesekan itu akan lebih tepat ya, mungkin akan diselesaikan lagi oleh internal mereka ya, internal Pak Tuan Guru dan sebagainya. Pasti akan diselesaikan dengan baik. Bagaimana mengkomunikasikan dengan keluarga besar. Abang berharapnya bagaimana? Saya berharapnya bulat. Iya. Saya berharap bulat. Walaupun ini harapan ya Bang ya. Harapan boleh dong kita berharapan, walaupun setiap hari, setiap ini kita mendengar bahwa misalnya bagian yang sebelah bahwa itu hanya ini aja sebagainya. Tapi yang namanya harapan boleh. Tentu kami akan mengawal ini, mengkonsolidasikan lagi dengan misalnya Pak Tuan Guru lagi tentang keadaan yang ada. Tapi untuk komunikasi secara internal itu kewenangan Tuan Guru sendiri.
pasti gesekan itu terjadi, apalagi ini kan basis sebelumnya ini kan bukan basis biru tapi basis warna lain, warna kuning gitu loh. Oke, kita sebut saja Golkar. Ya. Setelah bergabungnya Tuan Guru Fadli, ada komunikasi dengan pihak Golkar begitu? Dari DPW atau dari? Entah dari, kalau kemudian dari DPW, dari DPD-nya, DPD satunya. DPD 1. Iya. Mungkin ucapan selamat mungkin atau apa begitu kan saya Dari Golkar iya. atau dari DPD. Iya. ini memang sangat menarik, Bang. Iya. Lombok Tengah ini peristiwa itu sangat menarik dan efeknya sangat Iya. untuk kita diskusikan. Saya agak susah membahasakannya karena saya takut offside, Bang. Karena beda ketika saya bertanya dia sebagai jurnalis di lapangan, agak lentur kan. Kalau karena ini kan saya harus hati-hati nih bicara nih. Tapi ada nggak ucapan selamat atau apa? Komunikasi lah dengan. Kalau komunikasi dengan ada. Oh, dengan ada. Ada komunikasi biasa. Dengan partai Golkarnya di DPD. Bukan dengan personnya. Oh, dengan person. Dengan personel ya. Artinya cair ya. Dekat dengan cair. Komunikasinya cair. Cuman kalau kita masuk ke ranah lebih dalam, itu kan urusan internal. Betul, saya setuju. Keluarga misalnya kayak Tuan Guru dengan Pak Suhaili, dengan Pak Fuad dan sebagainya, itu kan internal keluarga ya. Tapi kalau secara politik, untuk kepengurusan di DPD Golkar ada komunikasi pasca. oh belum ada. Belum ada sama sekali. Tapi sebelumnya memang hubungan Golkar dan Nasdem Normal biasa aja, normal komunikasi normal politik saja. biasa aja. Iya Bang, kita lanjut lagi Bang. biar kita agak ngerem-ngerem dikit juga. Ya. Ada beberapa nama besar yang sukses digait oleh Nasdem. Oke. Ya, kita sebutlah misalnya ada Pak Bupati Lombok Barat, Pak Fauzat. Ya, walaupun memang sudah lama, tapi perlulah kita inventarisir dulu nih Bang. Ya. Ini kan sebagai kekuatan politik maksudnya. Kemudian ada beberapa nama tokoh baru juga yang akan bergabung. Kabarnya nih, ada yang dari partai A yang akan ke sini katanya kita dengar. Ya. Bahkan ada yang partai kita sebut partai Matahari lah juga yang katanya juga mau ke sini juga. Kita enggak sebut nih Bang. Ini kabar-kabar aja sih. Ada yang dari partai apa ya? Burung juga kita dengar. Partai Burung. Ya, banyak lah begitu kan kita dengar. Ya. Dengan banyaknya bergabung tokoh-tokoh tersebut, apa target dari Nasdem Ya. 2024? Kita sadari ya sebelumnya Partai Nasdem itu kan baru dapil Lombok ya, dapat satu ya, Kak Tuan Lutfi. DPP berdasarkan hasil Rakernas kemarin, itu dapil semua itu harus terisi, mutlak. Sehingga instruksi ini kami terima sebagai sebuah pekerjaan yang cukup membuat kita berusaha keras dan sekuat mungkin untuk bisa mengkonsolidasikan tokoh-tokoh yang memungkinkan bisa kita pasang dan kita bisa tarungkan di dapil Sumbawa 1, dapil Sumbawa, Pulau Sumbawa. Nah, dengan bergabungnya, bukan bergabung dengan niat bergabung ini kan belum kita tahu secara ini nih. Masih kita ada yang sudah indikasi ya. Ada indikasi juga ini kan? Mau bergabung, mau ikut terlibat di dalam pesta pemilu 2024 di DPR RI-nya, untuk calon DPR RI-nya misalnya yang disebutkan tadi tokoh-tokoh nasional, bahkan ada yang dari partai Matahari dan sebagainya. Tidak kita sebut kan partainya. Ya saya dengar aja nih. Ya. Saya juga mendengar Bang, saya juga mendengar. Tapi kan ini belum masih dinamis. Ya, oke. Teman-teman yang mau bertarung ini misalnya. Tapi indikasinya ada gitu loh. Nah, tapi bagi kita sebenarnya itu merupakan hal yang cukup bagus ya. Bagi Nasdem hari ini yang sedang tumbuh subur, berkembang untuk ini, insya Allah target kita bisa mendapatkan minimal pertahankan satu di Lombok, kita pertahankan satu. Yang di Sumbawa harus terisi satu. Tentu dengan kapasitas dan kapabilitas, elektabilitas orang-orang yang tadi yang Abang sebutkan terindikasi mau bergabung cukup baik. Kita simulasi kemarin Sumbawa insya Allah akan dapat. Bicara seorang persaingan DPD RI kan, ada sejumlah tokoh kuat yang juga tidak main-main juga di partai lain kan, kita lihat. Sangat berpengaruh. Ada TGB yang sudah pasti akan tampil. Pasti.
ada Fahri Hamzah juga yang pasti juga akan tampil dan kemungkinan juga akan secara maksimal karena ini masalah marwah partinya dia. Betul. Kalau Fahri kan Betul. termasuk juga TG bisa dipikir marwah parti. Betul. Masih optimis Ya. soal satu kursi di provinsi di DPR RI Ya. dan di Lombok dan di Sulawesi. Pertanyaan ini yang keempat saya terima pertanyaan ini kemarin dan kami tetap pada komitmen kami kepada partai bahwa untuk satu kursi di Dapil Lombok itu mutlak harus dipertahankan. Syarat. Bila perlu ya target lebih lah ya. Tapi satu kursi itu sudah fakta integritas wajib dipertahankan bagi kami. Karena beberapa syarat untuk mempertahankan itu ada kok. Teman-teman bilang, oh gimana ini melawan mantan gubernur 2 periode. Iya benar, itu fakta. Tapi bagi kita sedang berjuang keras kepada teman-teman, terutama bacalek dan caleg potensial yang akan bertarung, terutama incumbent, untuk fokus dan jangan sampai ragu dan bimbang menghadapi keadaan ini. Tidak ada alasan harus mempertahankan satu kursi itu. Siap. Kita bisa bilang saja, kalaupun dengan maksimal kita bisa memanfaatkan, mengkapitalisasi efek ekor jas Pak Anies Baswedan di NTB, tidak menutup kemungkinan buah dari popularitas dan elektabilitas Pak Anies ini akan kita dapatkan. Itu bocoran salah satu strategi. Itu makanya tagline kita ya Anies presiden, Nasdem juara. Siap. Harapan kita ya. Tapi kalau untuk satu kursi di Pulau Lombok itu mutlak kita pertahankan, Pak. Walaupun akhirnya Abang melihat petanya Ya, sederhana yang tidak sesederhana yang kita ucapkan memang. termasuk soal Pak Lutfi. Termasuk soal Pak Lutfi. Karena Pak Lutfi juga harus berhadapan dengan TGB Betul. dalam satu keluarga. Saya harus sebut dalam satu keluarga. Dalam satu Circle. rumah tangga. Dalam satu ceruk suara juga. Dalam satu Siap. Oke lah. Itu rumit bagi saya, Bang. Oke, soal Dapil Sumbawa tadi seperti apa? Nah, Dapil Sumbawa dengan munculnya tadi perkembangan yang terkini ya, beberapa kader terbaik mungkin ya dari partai tetangga ini yang sudah ikut terlibat. Bahkan kemarin juga kawan-kawan melihat di bandara beliau menyambut Anies dan sebagainya. Saya rasa potensi cukup, peluang kita cukup besar kalau di Sumbawa itu bisa mendapatkan. Tapi Abang pernah dengar kabar terbaru tidak? Kalau katanya karena insiden itu akhirnya dia diperiksa. Diperiksa. Ya. Iya. Saya dengar sih kemarin, cuman beliau belum saya dapatkan konfirmasi langsung ya kepada yang bersangkutan ya, kepada beliaunya apakah pemeriksaan itu terjadi apa tidak gitu. Kita tidak bahas juga ya karena beliau tidak ada di sini. Tapi risiko politik. Risiko politik. Baik. Oke. Itu salah satu Ya. Gambaran Nasdem ya menghadapi di Sumbawa ya. Tapi kalau kader internal siapa, Bang? Yang di internal? Iya. Budia Ratu, saya dengar. Budia, baik dia Ratu, terus kalau di Sumbawa itu karena kita masih belum mendapat secara keseluruhan ya nama-nama caleg yang dari internal ya. Bisa jadi juga ya ada sekarang masih dalam tahap pengayakan lah beberapa tokoh kita yang terkenal juga, misalnya kayak Bupati Dompu misalnya kayak gitu-gitu. Ada anu juga. Jadi kita masih dalam tahap, karena nanti ada survei internal terhadap seluruh caleg yang ada yang dilakukan oleh DPP untuk menentukan kualitas dan elektabilitas kader untuk bisa ditetapkan menjadi caleg. Terakhir, Pak. Ya. Terakhir. Saya lihat Nasdem ini kan sangat confident sekali dengan efek ekor jas Anies Baswedan. Siap. Tapi saya pikir peta di NTB ini harus kita ukur juga dengan pemilu 2019. Ya. Lalu ataupun 2014 Ya. sebelumnya. Ya. Bahwa NTB itu adalah lumbung suara dari
Ya. Prabowo Subianto, Ya. walaupun nama Anies mungkin belum muncul. Ya. Tapi ini kan ada juga yang berpendapat begini Bang, bahwa nama Anies ini populer di kalangan pendidikan atau kemudian dunia pendidikan, Ya. atau kemudian orang Ya. yang melek media atau kemudian paham, sementara pemilih-pemilih tradisional atau konservatif kita sebut Ya. gitu Bang, Ya. lebih condong pada karakter pemimpin yang tegas, keras, militer dan Ya. sebagainya yang Ya. mengarah pada Pak Prabowo. Ya. Sudah dipetakan soal itu. Ya. Begini, Anies Baswedan sebagai hari ini tokoh yang disonding oleh Partai Nasdem sebagai calon presidennya. Tentu khusus di NTB kita melihat kemarin itu secara kalkulasi saja keberterimaan masyarakat terhadap sosok Anies ya itu sangat tinggi sekali. Saya pun di luar ekspektasi bahwa loh kok bisa ya keberterimaan masyarakat sampai ke tingkat paling bawah, misalnya masyarakat nelayan yang ada di Pulau Sumbawa kan hadir semua kemarin itu melulukan Anies misalnya. Di bandara masyarakat pedalaman di KSB itu masyarakat Lingkar Tambang yang itu datang dengan berbondong-bondong ingin melihat Anies, ingin berjumpa dengan Anies Baswedan. Saya pikir sisi misalnya terhadap karakter Anies, terhadap yang abang sebut tadi bahwa Anies sebagai sosok intelektual yang mungkin dibilang sangat berkenaan dengan kelas-kelas menengah ke atas, akademisi, pendidikan dan sebagainya. Ternyata enggak juga. Di lapangan itu ibu-ibu pedagang soto di Sumbawa itu Anies itu selalu menjadi perbincangan dia. 2 jam saya menunggu dan saya muter di sekitar arena. Itu kan pedagang soto banyak tuh. Di lapangan Cendrawasih itu. Saya bilang, "Bu, kenapa Bu? Pingin lihat Mas Anies." Dia, saya suka cara ngomongnya, santun, sopan, dia bilang. Dia tidak berapi-api, dia tidak. Justru saya melihat ada keinginan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat kita hari ini terhadap sosok pemimpinnya ya, yang dari berapi-api, misalnya kalau di NTB dia pingin yang seperti yang tadi itu, dia pingin yang sederhana, tidak berapi-api, tidak meledak-ledak. Kayak misalnya Anies menyapa masyarakat dengan sangat santai, sederhana saja. Dia tidak memiliki hanya satu. Kita menginginkan sebuah perubahan untuk keadilan yang tidak sebelah, keadilan yang harus sama-sama, keadilan yang tidak dirasakan oleh sepihak saja. Seperti itu. Jadi ya saya pikir di lapangan nggak ada itu Bang, nggak ada dikotomi. Ini intelektual, ini nggak diterima. Sangat berkesesuaian, dapat menyesuaikan. Tapi target 75% kemenangannya tinggi. Ya. Aku dapat bocoran dari teman-teman LSI ya kemarin ya. Apabila pemilu dilaksanakan hari ini Bang, dia bilang, maka di NTB itu Anies itu bisa sampai 70-75%. Iya, karena calon lain belum muncul. Karena calon lain belum muncul. Bisa jadi. Belum bergerak bisa. juga. Bisa jadi. Siap. Belum PKS juga bergerak. Belum bergerak kan. Ini. Iya, Bang. Aduh, ternyata 30 menit tidak terasa, Bang. Banyak sekali sebenarnya hal yang ingin saya tanyakan ke Abang, Ya. tapi Kita akan pertemuan ini harus berepisode. Ya. Abang tidak boleh bosan datang Siap. sini. Siap, Saya Bang akan Jaya. mengundang setiap Siap. kali ada hal-hal yang sangat menarik untuk kita Siap. bahas bersama. Siap. Abang akan saya undang datang di kemari. Siap. Tentunya dengan secangkir kopi. Siap Bang Jaya. Terima kasih. Bang Wahijan, Siap. saya ingin ucapkan selamat dulu jadi sekretarisnya. Sorry, saya terlambat mengucapkan itu. Terima kasih Bang Jaya. Siap. Terima kasih. Ya, pemirsa Bincang Lombok Pos, demikian obrolan ringan kita dengan Sekretaris DPW Nasdem NTB. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.